Sihir kuno lebih dekat dengan jurang sihir katamu. Melanjutkan ujian di sekolah roh kemarin, Nani Union selaku pohon pendidikan pun telah mengizinkan semua murid untuk mengikuti ujian selanjutnya. Di waktu bersamaan, Melhe selaku salah satu dari 7 tertua iblis pun bilang bahwa dirinya berniat untuk mengumumkan bahwa Avos Dilhevia itu adalah raja iblis palsu ke rakyat Dilhet atau ras iblis. Namun untuk mencegah hal yang tidak-tidak, Anos menyuruh Melhes untuk bersembunyi dan menyuruh Elio sebagai ganti untuk mengumumkannya. Sesuai rencana. Ujian selanjutnya yakni berhubungan dengan keberuntungan nih. Di mana terdapat 20 tangga untuk naik ke dalam kastil Raja Roh. Sedangkan tangga yang benar itu hanya ada 5 biji saja. Dalam artian bahwa hanya akan ada 5 biji orang saja yang bisa lulus ujian dan bertemu dengan Raja Roh. Jika mendapatkan tangga yang menuju ke jalur ke atas itu berarti benar, namun jika tangga menuju ke arah bawah itu berarti salah atau gagal. Tentu pada ujian kali ini tidak boleh menggunakan sihir gatom atau teleportasi dan segala tindakan merusak fasilitas itu juga dilarang keras, terkecuali jika itu adalah bagian dari ujian. Mencium bau-bau kecurangan dari Gili Siri selaku Raja Prasasti Merah membuat Anos harus memikirkan cara lain. Sebenarnya Anos bisa saja menggunakan pedang Venus Donoar untuk lulus dari ujian kali ini. Tapi hal itulah yang diinginkan oleh Raja Prasasti Merah dan juga Raja Roh. Dimana semenjak episode 1 mereka itu ingin mengurangi mana atau kekuatan sihir dari Anos meskipun itu hanya sedikit saja. Terlebih lagi untuk memanggil pedang Venus Donoar itu juga membutuhkan mana yang cukup besar. Begitu Nani Union selaku pohon pendidikan memberikan tanda, ujian sekolah roh pun kini kembali dimulai. Tanpa berlama-lama lagi, Anos langsung menggunakan sebuah sihir untuk mengubah semua orang menjadi dirinya. Karena bisa saja bahwa Raja Roh itu atau bahkan semua roh yang ada di hutan Alharten bertujuan untuk membuat Anos itu gagal. Pada awalnya Nani Union tidak mengizinkan Anos untuk melakukan akan hal itu. Terlebih lagi, Nani Union itu tidak akan berbuat curang jikalau masalah ujian atau pendidikan. Karena sesuai namanya adalah pohon pendidikan. Mana ada. Dahulu kala ketika roh agung dalam bahaya, para roh melakukan segala hal termasuk trik dan kelicikan demi melindungi roh agung Reno. Dalam artian, jika lo diperintahkan oleh Raja Roh atau untuk melindungi Raja Roh, maka bisa saja Nani Union berbuat curang meskipun itu akan menentang dari prinsipnya. Setelah dibanjiri oleh lautan fakta, Nani Union selaku pohon pendidikan pun langsung mengizinkannya. Tek, secara singkat mereka semua pun masuk ke dalam tangga. Nah, di sini yang jelas-jelas berhasil yakni Ray, Misa yang gak ada huruf H-nya, AJ Scott selaku Raja Neraka, Raja Prasasti Merah, dan juga Anos Woldi Kaldi tentunya. Bukan karena sebuah keberuntungan, Anos bisa memilih tangga yang benar akibat telah mengubah dan membagi akar muasalnya menjadi 16 bagian. Dalam artian, jika salah satu saja dari Fan Union ada yang memilih jalan yang benar, maka Anos bisa berpindah ke tempat orang yang telah memilih tangga yang benar. Lah, bukannya sihir gatom atau teleportasi itu dilarang? Iya benar. Tapi Anos tidak menggunakan sihir teleportasi melainkan menggunakan sihir akar muasal. Kan akar muasalnya dibagi atau dipecah menjadi 16 biji kan. Misalnya si Ellen ini memilih tangga yang benar nih. Dan karena benar, Anos langsung menyatukan 16 biji akar muasal ke tubuh milik Ellen. Yang hingga pada akhirnya tubuh milik Ellen akan berubah menjadi tubuh milik Anos. Kenapa? Ya karena akar muasalnya itu udah sepenuhnya milik Anos cuy. Ya gampangnya pindah kesadaran lah. Bingung ya? Ya gitulah intinya. Namun tidak disangka meskipun memilih jalan yang salah, nyatanya Lina berhasil masuk ke dalam tangga yang sama seperti Anos. Lina pun bilang meskipun memilih tangga yang salah akan tetapi pada setiap tangga itu terdapat pintu rahasia. Loh, kok Lina bisa tahu nih? Simak aja konten pada siapa itu Lina. Mengetahui akan hal itu menggunakan sihir link, Anos pun langsung memberitahu Sasha dan kawan-kawan bahwa terdapat jalan rahasia. Dikala perjalanan menuju ke atas, Lina pun menyadari sebuah pintu rahasia lagi. Tanpa pikir panjang, mereka berdua pun langsung memasuki pintu itu. Siapa tahu nemu harta karun ya kan. Melihat bunga yang begitu banyak dan sebuah pedang sebagai bentuk batu nisan, seketika membuat Lina langsung menangis. Lina pun bilang bahwa dirinya dulu juga sering berada di sini. Begitu mendekati pedang yang tertancap membuat Lina semakin yakin bahwa dirinya itu harus segera menemui Raja Roh.
Menggunakan mata sihirnya, Anos juga menyadari terdapat seseorang pada area ini. Yep, beliau adalah Raja Kutukan yang bernama Jiste. Tidak disangka bahwa Jiste juga menunggu akan kedatangan dari Anos. Lah, emangnya kenapa nih? Dikarenakan area ini atau taman bunga itu terbebas dari pemantauan Raja Roh, maka Jiste ingin memberitahu kebenaran yang sebenar-benarnya. Bagi yang bingung kenapa suaranya itu cewek, jadi di dalam tubuh Raja Kutukan itu terdapat dua kepribadian. Dimana Jiste itu adalah kepribadian kekasihnya atau si cewek, sedangkan Kliam itu adalah kepribadian asli atau selaku Raja Kutukan itu sendiri. Terus mantap-mantapnya gimana coba? Jiste menjelaskan bahwa Raja Kutukan yang asli saat ini sedang disembunyikan oleh Raja Roh. Dan alasan kenapa anak buahnya Raja Roh menyerang timnya Anos, yakni akibat tuannya Disandra dan Jerat juga diperintahkan oleh Raja Roh untuk menyerang timnya Anos. Begitu juga dengan Raja Neraka, di mana para bawahannya juga telah disandra oleh Raja Roh. Dan itulah alasan kenapa Raja Neraka selaku Aegis God juga terperangkap di sini. Meskipun Raja Kutukan dan Anos itu tidaklah dekat, namun di sini Jiste selaku kekasihnya memohon kepada Anos untuk menyelamatkan Raja Kutukan. Jiste juga memperlihatkan wujud dari Raja Roh kepada Anos. Melihat akan hal itu membuat Anos teringat kembali tentang Avos Dilhevia yang ikut campur tangan pada turnamen pedang. Buat yang lagi nyari situs nonton anime di mana, silahkan cek di deskripsi video ya. Di sisi lain, untuk memangkas waktu di sini Rei langsung menggendong Misa yang gak ada huruf H-nya, karena kalau yang ada huruf H-nya itu adalah milik Anos. Begitu mereka sampai ke puncak, terdapat serigala bayangan Jenur yang langsung memperbolehkannya untuk masuk ke dalam pintu. Dalam artian, Misa dan Rei ini telah lulus ujian. Setelah mereka memasuki pintu, terlihat dengan jelas sebuah kastil yang yang mengambang di atas langit. Begitu sesampai di kastil, mereka bertemu dengan Raja Roh atau yang biasa kita sebut sebagai Avos Dilhevia. Tanpa berlama-lama lagi, Rei pun bertanya, atas dasar apa dan tujuan apa elu menyerang Anos? Namun untuk mengajukan pertanyaan, peserta harus baku hantam menggunakan pedang roh untuk melawan Raja Roh, Raja dari segala roh. Untuk peraturannya, peserta harus merusak topeng Raja Roh dan segala jenis sihir atau senjata selain roh itu dilarang. Seperti kata pepatah yakni ora gelut ora semail, Rei pun langsung mengambil pedang roh yang ada di hadapannya. Begitu Rei telah mengangkat pedangnya, pertarungan antara Raja Roh melawan Rei pun kini telah dimulai. Tak, setelah adu pedang membuat Rei semakin yakin bahwa Raja Roh itu merupakan orang yang berasal dari 2000 tahun yang lalu. Kenapa? Karena Raja Roh sangat paham bahwa Rei itu memiliki 7 muasal dan tahu hampir semua pola serangan yang digunakan oleh Rei ini. Lah bawa kawan. Lah lu juga bawa kawan jir. Mengingat di dalam tubuh Misa itu terdapat kekuatan roh, maka dapat diartikan bahwa Misa juga boleh berpartisipasi pada pertarungan ini. Begitu Misa mengeluarkan kekuatannya, seketika mengubah tubuhnya menjadi kewujud roh aslinya. Karena Misa merupakan anak dari roh Agung Reno, di belakang punggungnya juga terdapat beberapa biji pedang, ya sama seperti Reno lah. Namun bukannya melanjutkan baku hantam, mereka malah bermesra-mesraan di tengah pertempuran. Kelakuan. Terjadi pertempuran sengit antara Rei dibantu dengan Misa yang gak ada huruf H-nya dan juga Raja Roh yang dibantu dengan siapa ini? Meskipun Raja Roh sudah hafal semua pola penyerangan dan segala sihir yang digunakan oleh Rei, namun kali ini dirinya berhasil tertebas dan menerima luka yang cukup fatal. Kenapa? Karena Rei menggunakan sihir Teo atau kekuatan cinta, di mana 2000 tahun yang lalu Rei tidak memiliki pasangan sehingga tidak bisa menggunakan sihir itu. Berawal dari sad boy, lama-lama menjadi pak boy. Tidak memegang perkataannya atau emang Raja Roh juga seorang pak boy yang selalu mengingkari janji. Begitu tertebas, Raja Roh langsung memulihkan topengnya kembali. Lebih tepatnya topengnya yang memulihkan diri sih, karena topengnya itu adalah roh BTW. Dengan cepat Raja Roh pun langsung membekukan Rei dan menyegelnya menjadi kristal. Begitu Raja Roh memasang kuda-kuda untuk menghabisi Rei, nggak taunya dirinya malah langsung menusuk si Misa. Di sisi lain, ketika dalam perjalanan, Anos dan Lina pun bertemu dengan serigala bayangan Jenur dan juga Aegis God selaku Raja Neraka. Berbeda dengan Misa yang gak ada huruf H-nya dan Rei yang langsung diperbolehkan untuk masuk, serigala bayangan bilang bahwa untuk melewati pintu mereka harus bisa menangkap dirinya, ya sebagai ujian lah.
Kalau cuma nangkap mah sebenarnya gampang-gampang aja. Cuman karena Janur itu adalah serigala bayangan maka dirinya juga tidak bisa dilihat dengan cara biasa. Terlepas dari itu mengingat Raja Neraka dan Anos itu dulu pernah bekerja sama, terlebih lagi anak buahnya juga disandra oleh Raja Roh. Menggunakan sihir Lix atau telepati, Raja Neraka pun mengajak Anos untuk bekerja sama kembali. Sebagai gantinya, jika lo bisa lulus ujian, Raja Neraka ingin Anos untuk menyelamatkan para bawahannya. Gas. Menggunakan jurus andalannya yakni mengubah darah menjadi senjata, Raja Neraka pun langsung menyerang Janur secara membabi brutal. Namun dikarenakan tubuh Janur itu adalah bayangan, meskipun terkena serangan maka tubuh Janur tetap akan melakukan regenerasi atau pulih kembali. Bukan Janur deng, itu tuh anak buahnya. Ketika Janur mengeluarkan cahaya di atas langit, seketika membuat Lina langsung menghilang. Tapi melihat akan hal itu justru membuat Anos tahu bahwa terdapat cara untuk menangkap Janur. Cara itu yakni dengan cara menutup matanya. Kenapa? Karena Janur itu hidup di dalam bayang-bayang atau kegelapan. Dan benar saja, dikala Raja Neraka mengurusi para serigala penjaga, menggunakan kekuatan Igunias atau kekuatan penggenggam segalanya, Anos pun berhasil menangkap Janur selaku serigala bayangan. Begitu ujian selesai, Janur pun langsung mempersilahkan Anos untuk segera masuk. Tapi dikarenakan Lina dan Raja Neraka itu belum menangkap Janur, maka untuk melewati pintu mereka harus menangkapnya terlebih dahulu. Serahkan gadis roh itu kepadaku. Oke. Ketika Anos masuk ke dalam kastil, bukannya bertemu dengan Raja Roh, dirinya malah bertemu dengan Raja Prasasti. Raja Prasasti pun bilang bahwa kemunculannya yakni adalah bagian dari ujian. Ya intinya ujiannya apa? Buruan. Ujian kali ini adalah kontes ilmu sihir yang adil, baik, dan benar. Di mana Raja Prasasti telah mempersiapkan beberapa biji batu yang berisi mana atau kekuatan sihir. Masing-masing hanya diperbolehkan menggunakan sihir di mana-mana atau kekuatan sihirnya itu harus berasal dari batu prasasti. Untuk testing, Anos pun langsung menggunakan 4 biji batu untuk menyerang Raja Prasasti. Namun menggunakan 1 biji batu saja, Raja Prasasti bisa menangkis akan serangan dari Anos. Dengan bangga Raja Prasasti pun bilang bahwa penelitiannya dan kekuatan sihir kuno yang ia teliti itu lebih dekat dengan jurang sihir. Atau dengan kata lain, sihir kuno milik Raja Prasasti itu jauh lebih kuat daripada sihir milik Raja Iblis Tirani. Tanpa basa-basi lagi, menggunakan batu yang tersisa, Raja Prasasti pun langsung menyerang Anos secara membabi brutal. Seketika membuat kastil Raja Roh langsung menjadi hancur. Sihir kuno lebih dekat dengan jurang sihir katamu. Meskipun hanya tersisa 1 biji batu prasasti, nyatanya kekuatan Anos mampu mengeluarkan kekuatan yang di luar nalar. Bukan karena kekuatan yang berasal dari dirinya sendiri, nyatanya Anos benar-benar menggunakan mana dari batu prasasti. Terus kenapa bisa overpower? Yang pertama, hampir semua sihir milik Anos itu adalah sihir original atau sihir yang dikembangkan oleh dirinya sendiri. Atau bisa dibilang bahwa sihir milik Anos itu memiliki efisiensi yang sangat tinggi. Keluar mana dikit, tapi power yang dihasilkan itu nggak main-main. Berbeda dengan sihir kuno yang digunakan oleh Raja Prasasti, di mana membatasi mana agar mana yang dikeluarkan itu tidak terlalu banyak. Mana-mana nggak tuh? Meskipun sama-sama disebut efisien, namun sihir kuno itu memiliki batasannya sendiri. Atau gampangnya sihir kuno itu sangat efisien, sedangkan ilmu sihirnya Anos itu sangat amat efisien, efisiensi. Itulah. Sorry, maksudnya sihir kuno itu adalah sihir tulisan kuno atau sihir yang digunakan oleh sesepuh sihir jauh sebelum Anos itu lahir. Belajar lagi, Dek. Begitu masuk ke dalam kastil, Anos pun langsung mengeluarkan ray dari kristal serta segera menyembuhkannya. Ray pun yakin bahwa Raja Roh itu aslinya adalah Sin. Kenapa? Karena sejauh dunia akhirat yang memiliki teknik pedang di luar nalar itu ya cuman si Sin. Di waktu yang sama ketika berkata seperti itu, terlihat Sasa yang lari kepanikan sembari bilang bahwa Avos Dilhevia telah muncul pada Dilhead. Avos Dilhevia pun bilang bahwa dirinya ingin memusnahkan kaum darah campuran dan ingin membunuh orang yang gak layak, yakni Anos Woldigoth. Tanpa berlama-lama lagi, menggunakan tubuh sementara, Anos pun langsung pergi ke dalam kastil Raja Iblis atau Delsoget. Begitu sampai di sana, Anos pun bilang, jadi itu wujud aslimu, misalnya gak ada huruf H-nya, seorang roh yang terbentuk dari rumor dan tradisi dari Raja Iblis Tirani. Episode keempat dari anime Mau Gakuin berakhir sampai di sini saja.